Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami memuji Engkau, kami berterima kasih. Kami diberi kesempatan untuk mendengar firman lagi di penghujung tahun ini. Kami perlu kekuatan dari firman itu untuk mengakhiri tahun dan memulai tahun yang baru lagi. Biar Tuhan berbicara kepada kami semuanya, berbicara kepada hamba-Mu yang akan menjelaskan, dan kami semua yang menerima firman ini, biarlah hati kami dijamah Tuhan, dikendalikan oleh Tuhan, dengan pertolongan daripada Roh Kudus, supaya kebenaran ini menjadi kebenaran yang boleh menguatkan kami. Terpujilah Kristus yang mengasihi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan malam ini terambil dari Habakuk pasal yang ketiga. Ya, ini ayatnya cukup panjang sekali, 19 ayat ya berdasarkan buku Almanak Kristen Indonesia. Tapi saya membaca beberapa ayat buat kita, lalu setelah itu kita mendengarkan uraian daripada kebenaran firman Tuhan ini. Tema kita adalah jalan hidup orang benar. Sekali lagi, tema kita adalah jalan hidup orang benar. Saya mulai membacanya, mari kita lihat Habakuk pasal yang ketiga. Habakuk, nabi kecil. Ya, mari kita lihat pasal yang ketiga. Saya mulai dengan ayat 1 sampai ayat 2, lalu nanti saya lanjutkan dengan ayat yang ke-15 dan seterusnya. Saya membaca ayat 1 sampai 2, doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan, ku takuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Mari kita lihat lagi ayat yang ke-15. Dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku mendengar bunyinya. Menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal. Dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun, dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi tema kita adalah jalan hidup orang benar. Ya. Yang disebut dengan orang benar dalam tema khotbah ini dikatakan ini merujuk kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka yang menjadikan Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan juru selamat hidupnya, bahkan sandaran hidupnya. Jalan hidup orang benar seharusnya berbeda dengan orang yang tidak percaya. Karena kita bersandar kepada Tuhan, sudah otomatislah seharusnya hidup kita berbeda dengan mereka-mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Habakuk adalah seorang nabi yang banyak mengeluh kepada Tuhan tentang hal-hal yang ia dapatkan mengenai bagaimana Tuhan memberlakukan orang benar. Nanti kalau Bapak Ibu membaca pasal 1, pasal 2, itu isinya semuanya keluhan. Ya, keluhan dari Nabi Habakuk ini kepada Tuhan. Dia melihat bangsanya adalah bangsa Israel, bangsa yang kudus, umat Tuhan, tetapi diberlakukan tidak adil. Diberlakukan tidak menyenangkan. Bahkan dia katakan bahwa bangsa itu seperti disudutkan. Nah, makanya saudara, keluhannya tidak seperti namanya. Nama dari Habakuk itu artinya adalah yang memeluk. Saya tidak tahu apakah dia memeluk kepada Yahweh atau tidak, tetapi arti nama Habakuk itu artinya adalah yang memeluk. Menurut David Powson, seharusnya dikatakan begini, Tuhan bicara kepada Nabi
supaya nabi menyampaikan pesan Tuhan. Tetapi Habakuk sebagai seorang nabi, dia yang berbicara langsung kepada Tuhan. Ini unik saudara. Unik sekali Habakuk itu. Seharusnya Tuhan menyampaikan pesan kepada nabi, lalu nabi menyampaikan pesan kepada umat. Tetapi saudara, ternyata Habakuk itu dia berbicara langsung kepada Tuhan tentang keluhan demi keluhan tentang jalan hidup bangsanya. Dan dia memposisikan bangsanya yang memang adalah orang berdosa, orang yang sedang terpuruk, tetapi dia tahu bahwa bangsa itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Dan dia tidak sudi, tidak sudi bangsa itu dijajah oleh orang-orang Babel di zaman itu. Nah, sehingga saudara, lihatlah di dalam bagian itu, informasi tentang Habakuk ini sangat singkat sekali. Karena dikatakan di dalam pasal 1 ayat 1, ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Ucapan ilahi itu pun karena Habakuk bertanya. Karena Habakuk mengeluh kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab dia. Sehingga kalau Bapak Ibu melihat dialog Habakuk dan Allah, bisa kita lihat dalam Habakuk 1 dan 2. Isinya begini aja. Ada keluhan, Tuhan bertindak terlalu sedikit. Pertanyaannya, mengapa orang jahat tidak menderita? Lalu Tuhan jawab lagi, yang jahat akan menderita, kata Tuhan. Lalu yang kedua, muncul lagi keluhan dalam tulisan itu. Tuhan berbuat terlalu banyak. Pertanyaannya, mengapa memakai yang jahat untuk menghukum yang jahat? Mengapa yang baik menderita, katanya? Jawabannya, yang baik akan bertahan, yang jahat akan menderita. Tuhan jawab dengan baik, saudara. Luar biasa Tuhan di sana. Nah, sehingga kalau kita melihat jawaban-jawaban itu, saudara, sebenarnya meyakinkan kita bahwa pengetahuan Habakuk tentang Tuhan dinyatakan di dalam ayat-ayat ini. Coba lihat di sana. Habakuk pengenalannya akan Tuhan bukanlah sesuatu yang sederhana begitu saja, tidak. Tapi lihat di sana. Habakuk 1 ayat 13 misalnya. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu? Dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia. Ini keluhannya, saudara. Lalu Habakuk 2 ayat 14. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Seperti air yang menutupi dasar laut. Nggak tanggung-tanggung. Lalu dalam ayat 20. Tetapi Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya. Ya, segenap bumi. Dia tahu persis bagaimana Tuhan itu. Lalu dalam Habakuk 3 ayat 2, Tuhan telah kudengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu. Ya Tuhan, kutakuti, hidupkanlah itu. Ini dalam lintasan tahun. Ya, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Ini luar biasa, saudara. Pengetahuan-pengetahuannya tentang Tuhan sangat luar biasa sekali. Sampai ini yang terkenal. Ya, ini yang sangat terkenal dari kitab Habakuk itu. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, sekalipun hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Pergumulannya sangat panjang sekali tentang jalan hidup orang benar. Tentang bangsa yang kudus yang diizinkan oleh Tuhan dianiaya oleh bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Bangsa yang kudus suci tetapi dipakai oleh Tuhan bangsa yang tidak mengenal Tuhan untuk mengingatkan bangsa itu akan perlunya pertobatan. Makanya dia nyatakan dalam bentuk nyanyian yang panjang dalam Habakuk pasal yang ketiga ini. Hampir seperti puisi, seperti Mazmur. Ya, karena dikatakan di sana menurut nada ratapan. Jadi Mazmur 3 ini sebenarnya inilah ratapan daripada siapa? Ratapan dari Habakuk. Tentang apa? Tentang keluhannya kepada Tuhan. Tentang pertanyaan-pertanyaan yang sulit untuk dia jawab. Dan tentang hal-hal yang sulit dilihat oleh matanya. Makanya saudara, dia bertanya, kata kuncinya, mengapa dan mengapa. Ini luar biasa. Saya beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah minggu lalu ya, minggu ini, ya hari Senin kalau saya tidak salah saya melayani orang yang mungkin luka batin yang sangat panjang. Awal datang saya kepadanya, ya dia bertemu dengan saya, ya
eh, dari segi mata dan semuanya saya tahu persis bahwa dia sedang menyimpan sesuatu di dalam hatinya. Lalu saudara, saya mau memulai pertanyaan dari mana untuk orang ini. Lalu saudara, saya mulai dengan kata, begini saya bilang sama dia. Kamu punya masalah? Ya. Masalahmu apa? Dia cerita bagaimana dia begitu benci kepada orang tuanya. Dan dia tidak diakui oleh orang tuanya. Selama 26 tahun perjalanan hidup. Lalu saya mulai dengan kata, mengapa kamu diberlakukan seperti itu? Kamu anak kandung? Dia jawab, iya. Ya, atau mungkin kamu ada sesuatu kepada mereka? Tidak. Tapi saudara, rupanya pertanyaan mengapa yang saya ajukan itu menjadi pertanyaan yang membuka semua rahasia tabir daripada hidup yang dia simpan. Dan dia bilang kepada saya begini, Pak Pendeta, saya sudah mengampuni mereka. Lalu saya bilang, kalau kamu mengampuni mereka, ini pertanyaan lagi yang berikutnya saya bilang, mengapa kamu tidak bisa berelasi dengan dia dengan baik? Dia bilang, saya sudah bersyukur Pak Pendeta bisa mengampuninya. Tetapi memang saya no emotion. Tidak ada sesuatu ketertarikan yang bisa membuat dia berelasi dengan keluarganya. Pendek cerita saudara, banyak hal yang kami bicarakan, tetapi pada akhirnya yang mau saya katakan kepada saudara, itulah hidup. Panjang sekali perjalanan hidup ini. Kadang-kadang kita tidak mengerti luka yang begitu dalam. Yang kadang-kadang bisa berefek kepada orang juga. Ya, dan itu yang dialami oleh Habakuk. Dia melihat mengapa bangsaku yang kudus, suci, dan bangsa pilihan daripada Tuhan itu harus dijajah. Bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Bangsa yang tidak tahu hormat kepada Tuhan. Dan itu yang menjadi keluhan demi keluhannya. Nah, sebagai orang benar, jalan hidup kita haruslah berelasi dengan Tuhan seharusnya. Ini kesimpulan sebenarnya dari ratapannya yang dia katakan dalam ayat 17 itu. Ya, bahwa sebagai orang benar, jalan hidup kita haruslah berelasi dengan Tuhan. Mengapa saudara? Ada dua hal yang mau dikatakan di dalam bagian ini. Yang pertama adalah karena perbuatan Tuhan yang dinyatakan dalam lintasan tahun kepada kita. Artinya begini, tidak ada perbuatan Tuhan yang tidak dinyatakannya kepada kita. Saudara bisa melihat kata lintasan tahun dalam bagian ini merujuk kepada perjalanan waktu yang tidak berhenti dengan demikian. Menurut Habakuk, perjalanan Tuhan dalam lintasan tahun itu tidak pernah berhenti kepada kita. Makanya dia katakan nyatakanlah, ya kan? Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun dan hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Saya menyadari saudara, kita sudah menjalani lintasan tahun itu. Banyak hal yang kita lihat, perkara-perkara yang Tuhan buat kepada kita. Pada waktu kita lengah dalam hidup kita, pada waktu kita mungkin jatuh, pada waktu kita mungkin tidak mengasihinya, Tuhan nyatakan semuanya dalam lintasan-lintasan tahun yang harus kita pahami untuk mengubah hidup kita dalam lintasan tahun yang berikutnya. Dalam pasal 3 ini dikatakan, Habakuk mengubah fokusnya tentang jalan Tuhan terhadap jalan orang benar pada 3 kejadian dikatakan. Habakuk memulai dengan kata ia, dia sebut Tuhan dengan kata ia, dia berpindah ke kata kamu, dan terakhir dalam pasal 3 ayat 17 sampai dengan ayat 19 itu berakhir dengan aku. Seakan ia lebih terlibat dikatakan secara pribadi, secara emosi saudara. Dia melihat ya bagaimana Tuhan itu terus ada di sana dan sampai akhirnya dia katakan, ya udah Tuhan ada kok. Dalam bentuk apa Tuhan ada? Sekarang masalahnya ada di aku. Makanya nanti kalau kita lihat di bagian yang kedua kita akan membahasnya dalam ayat 17 sampai 19 itu dia pada akhirnya berkata sekalipun pohon ara nggak berbuah lalu dikunci dengan kata namun aku akan bersorak-sorak beria-ria di dalam Tuhan. Nah, ayat 1 dinyatakan Tuhan telah kudengar kabar tentang engkau. Pekerjaanmu ya Tuhan kutakuti. Sehingga ia menyatakan supaya perbuatan Tuhan itu dinyatakan dalam jalan hidup orang benar. Lihatlah istilah yang digunakan di sana. Hidupkanlah dan nyatakanlah itu. Dalam ayat 2 sampai 7.
Ini yang saya katakan tadi, Habakuk menyebut Tuhan dengan kata iya di sini. Habakuk berfokus pada kuasa Tuhan dalam periode yang mencakup keluaran, pengembaraan, dan penaklukan Kanaan. Ia memohon Tuhan melakukannya kembali. Ya, dulu waktu bangsaku pertama kali keluar, begitu Tuhan banyak menolong. Dan dia ingin itu, saudara. Ia memohon Tuhan melakukannya kembali. Apa yang ia telah dengar, ia ingin melihatnya. Kali ini tidak ada permintaan untuk perubahan rencana dikatakan. Ia tidak ada pertanyaan tentang kegiatan Tuhan. Ia hanya meminta bahwa dalam murkanya Tuhan ingat untuk bermurah hati. Kalau dalam pasal 1, pasal 2, saudara, setiap dia mengeluh, Tuhan jawab, dia ngomong lagi, lalu dijawab Tuhan lagi, dia ngomong lagi, seperti itu. Tapi pasal 3 dia udah mulai melembek. Dia tinggal meratap. Ya, makanya dikatakan ini menurut nada ratapan. Tidak ada keluhan lagi. Ya, selain dia meminta belas kasihan yang daripada Tuhan. Dan saya rasa saudara, kita harus merubah fokus kita sama dengan Habakuk ini. Yang mungkin selama ini, kita mungkin dalam tahun-tahun ini selalu bertanya kepada Tuhan, mengapa ini terjadi? Mengapa ini terjadi? Dan mengapa ini terjadi? Jawabannya sederhana. Tuhan menyatakan semuanya itu dalam lintasan tahun kepada kita. Supaya kita menyadari betapa hebatnya Tuhan kita, betapa dahsyatnya Tuhan kita yang menolong dan menguatkan kita senantiasa. Makanya dikatakan di dalam pasal 1 berfokus kepada kekejaman Israel, lalu pasal 2 pada kekejaman Babylon dikatakan Babel, tapi pasal 3 dikatakan dia meminta kekejaman Tuhan itu supaya tidak terjadi dalam bangsanya lagi. Lalu yang berikutnya, dia beralih dengan kata engkau dalam ayat 8 sampai 16. Dalam ayat-ayat ini dikatakan Habakuk terlibat dalam penglihatan itu. Ia masih bertanya, tetapi kali ini adalah pertanyaan yang benar. Ia merenungkan tentang keagungan Tuhan dan kuasa Tuhan dalam ciptaannya. Ini luar biasa di sini. Nanti kalau Bapak Ibu baca dari ayat 8 sampai 16 itu. Ia tahu bahwa Tuhan memiliki kuasa untuk melakukan apa saja yang ia suka. Jadi saudara, kita nggak bisa batasi Tuhan dengan pertanyaan mengapa. Ya, kadang-kadang Tuhan bisa mendisiplin kita. Bukan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, bukan. Tapi bisa jadi orang-orang yang tidak percaya dipakai oleh Tuhan untuk mendisiplinkan kita dan untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan kita itu baik buat kita. Ya. Lalu makanya dikatakan ia kini puas untuk menantikan dengan sabar hari bencana itu. Dalam arti dia berkata kepada Tuhan, oke Tuhan, aku mengeluh tentang bangsa Babylon itu. Tetapi saya sangat percaya bahwa ada hari bencana yang engkau akan tetapkan untuk mereka yang sudah menindas bangsa kami. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sebagai orang benar, jalan hidup kita haruslah berrelasi dengan Tuhan. Mengapa? Karena perbuatan Tuhan yang dinyatakan dalam lintasan tahun kepada kita. Lalu yang kedua adalah karena perlindungan Tuhan di masa depan. Ingat baik-baik, sekali lagi, karena perlindungan Tuhan di masa depan. Artinya apa? Jalan hidup kita harus tetap selaras dengan Tuhan. Karena hanya Dia yang mampu apa? Melindungi kita di masa depan. Jadi harus selaras jalan. Gak ada jalan yang lain, saudara. Ya, gak ada yang jalan yang lain. Makanya dikatakan kata kuncinya dalam bagian ini adalah aku. Di mana Habakuk lebih berperan melihat dirinya sendiri. Ini luar biasa. Dia begitu banyak mengeluh kepada Tuhan, tapi sekarang dia disadarkan. Buat apa saya mengeluh? Lebih bagus saya mengintrospeksi diri saya. Buat apa saya seperti menyalahkan dan memojokkan Tuhan. Padahal sebenarnya Tuhan itu lebih tahu, lebih mengerti tentang bangsa itu. Makanya dalam ayat 17 itu saudara, kata-kata yang dipakai adalah kata aku lebih banyak di sana. Perubahan dari engkau ke aku memberikan pengertian penting, sementara Habakuk merenungkan reaksinya sendiri kepada kabar tentang penyerbuan Babylon itu. Nah, ini yang dia tunggu, saudara. Nah, ia berjalan. Ini bedanya sekarang, saudara, dalam pasal 3 dalam ayat 17 sampai 19 ini, setelah dia belajar mengintrospeksi dirinya, dia katakan ia berjalan oleh iman.
Bahkan jika tidak ada petunjuk yang tampak tentang digenapinya firman Tuhan itu. Bahkan dikatakan ia berbicara tentang tekanan dari dalam. Bagaimana perasaannya terangkat tentang masa depan. Tetapi pada saat yang sama, ia menghadapi tekanan dari luar yang membuatnya putus asa. Jadi satu sisi dia introspeksi, dia mencoba berelasi dengan Tuhan, tapi dia lihat lagi, wah ini bangsaku masih ditindas. Nah ini saudara, berkecamuk hidup itu saudara. Ia tidak menatap ke muka kepada bencana yang akan datang ke atas umat itu. Tetapi kendati demikian, ia sanggup bersuka cita. Makanya mari kita lihat di dalam ayat 17 itu. Sekali lagi kita perhatikan kata-kata kuncinya saudara. Sekalipun ini menjadi bandingan kepadanya. Ada istilah pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Ini bicara semua kehidupan yang diperlukan oleh bangsa itu. Sekalipun dikatakan ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan katanya. Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Lihat di sana, zero. Tidak ada. Ya, tidak ada. Nggak ada apa-apa yang bisa diandalkan dalam hidup ini lagi. Hasil-hasil katanya, sekalipun seperti itu katanya, ini tadi, dia berhenti mengeluh. Dia berhenti untuk protes. Dia berhenti untuk berkata mengapa dan mengapa. Tetapi dia mulai dengan kata dalam ayat 18 itu. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Inilah saudara. Keterikatan yang tadinya seperti liar dia. Sekarang dia sudah kepada akunya. Kepada dirinya sendiri dikatakan. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Tidak ada kata yang harus kita katakan kepada Tuhan malam hari ini. Banyak hal yang menjadi pergumulan kita yang mungkin kita sulit untuk mencari pemecahannya. Tapi hari ini Habakuk mengajarkan kepada kita. Sekalipun itu boleh terjadi semuanya. Sekalipun itu boleh menghimpit kita dalam segala sesuatu katanya. Marilah saudara melepaskan diri dari himpitan itu dengan satu kata. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Inilah jalan hidup orang benar. Jalan hidup orang yang benar itu saudara. Dia bersuka cita di saat tidak mungkin untuk bersuka cita. Dia memuji Tuhan di tengah-tengah ketidakmungkinan untuk memuji Tuhan. Itulah jalan hidup orang benar. Mari kita tampilkan hidup ini ya dalam tahun 2022. Kita perbanyak lagi saudara untuk terus bersuka cita dan bersuka cita di dalam segala sesuatu. Makanya terakhir dalam ayat 19 itu dia katakan begini. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Membuat kakiku seperti kaki rusa. Saudara bisa nanti belajar bagaimana kaki rusa itu begitu kuat. Di padang-padang tandus di tengah-tengah ketidakmungkinan. Dia bisa berjejak dengan baik. Makanya saudara, kita perlu menatap ke masa depan dengan keyakinan bahwa Tuhan akan mengintervensi segala sesuatu. Jadi biarlah apa yang mau kita kerjakan di tahun yang akan datang, apa yang kita buat di tahun yang akan datang. Kita semuanya mengizinkan Tuhan mengintervensi segala sesuatu yang kita kerjakan dalam hidup kita. Untuk mengakhiri pergumulan panjang tentang jalan hidup orang benar yang berrelasi dengan Tuhan, saya ingat gubahan dari Beethoven ini dalam lagu kesukaan yang ceria sebenarnya. Jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kira-kira begini isinya. Tuhan, kumasyurkan jalan di depanmu, sejak saat lenganmu kau tampakkan. Kisah perbuatanmu sedemikian dahsyat, bahkan mendengarnya membuatku gentar. Kini, oh Tuhan, ulangilah, buktikan bahwa kau tetap sama. Tetap dalam murka, tetapi dalam murka, ingatlah rahmat demi hormat namamu. Tidak ada yang kurang yang Tuhan kerjakan untuk tahun ini buat kita. Marilah kita seperti Habakuk ini. Namun aku akan tetap
bersorak-sorai, beria-ria di dalam Allah kekuatanku. Karena dia membuat kaki kita seperti kaki rusa yang berjejak di bukit-bukitnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya sangat percaya bagaimana pertolongan Tuhan yang dahsyat itu. Mari kita akhiri dengan merespon pujian ini. Sekalipun pohon ara tidak berbuah. Saya persilakan. Mengecewakan sekalipun kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah menyelamatkanku. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan sekalipun ladang tak menghasilkan. Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku.